Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, hari ini kita akan belajar dengan Bu Rizky. Nah, hari ini Bu Rizky akan mengajarkan IPAS bab 6 tentang keragaman budaya dan kearifan lokal. Mari disimak baik-baik pembelajaran hari ini. Sebelum kalian mengetahui keragaman budaya, bentuk-bentuk keragaman budaya, yang pertama kalian harus ketahui adalah faktor penyebab terjadinya keragaman budaya yang ada di Indonesia. Faktor yang pertama, letak strategis wilayah Indonesia. Perlu diketahui, Indonesia berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia juga berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Jadi, Indonesia itu letaknya sangat strategis, berada di tengah-tengah lalu lintas perdagangan. Faktor yang kedua, kondisi geografis negara kepulauan. Indonesia itu banyak sekali negara kepulauan yang terdiri dari 17.491 pulau. Faktor yang ketiga, perbedaan kondisi alam, di mana kehidupan masyarakat pantai pasti akan berbeda dengan masyarakat pegunungan, berbeda juga dengan masyarakat kota. Kemudian faktor keempat, keadaan transportasi dan komunikasi. Kemudahan sarana akan memudahkan masyarakat berhubungan dengan masyarakat lain. Begitu juga sebaliknya, jika masyarakat tersebut keadaan transportasi dan komunikasinya terbatas, maka akan menyulitkan berkomunikasi dengan masyarakat yang lainnya. Kemudian yang terakhir, faktor yang kelima adalah penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Nah, keterbukaan masyarakat terhadap budaya baru ini, baik datang dari dalam maupun luar masyarakat, akan membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat. Nah, keterbukaan ini yang menyebabkan adanya akulturasi budaya, masuknya budaya baru. Nah, setelah kalian mempelajari faktor penyebabnya, pasti ada manfaat keberagaman budaya di Indonesia. Yang pertama, menjadi identitas negara di mata dunia, memperkaya kebudayaan nasional, bisa mempererat persaudaraan, dapat dijadikan aset wisata, jadi dapat menambah pendapatan negara. Kemudian yang kelima, dapat dijadikan sumber pengetahuan, sehingga dapat menumbuhkan rasa nasionalisme, rasa memiliki, dan menghargai. Kemudian, setelah kalian mengetahui apa itu faktornya, apa itu manfaatnya, sikap kalian terhadap keberagaman budaya Indonesia yang seharusnya itu bagaimana? Yang pertama harus bersikap toleransi, menjunjung nilai kemanusiaan, bersikap adil, tidak membeda-bedakan, menerima keragaman suku dan budaya sebagai kekayaan bangsa, merasa bangga terhadap budaya bangsa dan menyaring budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya bangsa kita, menghormati adat kebiasaan suku lain, dan yang ketujuh, tidak memandang rendah suku atau budaya bangsa. Setelah mempelajari faktor manfaat dan sikap apa yang kita berikan untuk keberagaman budaya yang ada di Indonesia ini, sekarang kita akan belajar mengenai kearifan lokal, maknanya apa, fungsi dan manfaatnya kearifan lokal itu apa, serta cara melestarikan kearifan lokal itu seperti apa. Yang pertama, apa sih yang disebut dengan kearifan lokal? Maknanya adalah kebiasaan, perilaku, dan nilai-nilai baik yang diwariskan dari nenek moyang yang masih diterapkan di masyarakat. Jadi, kebiasaan atau adat istiadat yang ada di daerah kalian masing-masing itulah yang disebut dengan kearifan lokal. Fungsi dan manfaatnya apa? Kita mempelajari kearifan lokal. Yang pertama, menjaga kelestarian atau mengembangkan sumber daya alam.
Yang kedua, menambah atau mengembangkan sumber ilmu pengetahuan. Yang ketiga, memiliki aturan yang mengatur kehidupan masyarakat. Nah, bagaimana caranya kita melestarikan kearifan lokal daerah kita? Yang pertama, menanamkan rasa cinta dan mempelajari budaya lokal di daerah kita masing-masing. Bangga memakai produk daerah lokal kita, mengikuti festival budaya daerah, serta memaksimalkan potensi budaya lokal dan cara pelestariannya. Selanjutnya, kita mempelajari bentuk-bentuk keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia. Banyak sekali yang terdiri dari suku bangsa, pakaian adat, makanan tradisional, rumah adat, lagu tradisional, alat musik tradisional, tarian daerah, agama, dan lain sebagainya. Banyak bentuk keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia ini. Kemudian ini yang sangat penting, bagaimana kalian melestarikan keragaman budaya yang ada di Indonesia. Seperti sikap tadi, kita harus mengajarkan budaya kepada orang lain, mengikuti festival budaya, mengenalkan budaya daerah Indonesia di luar negeri, mengetahui dan selalu mencari informasi keanekaragaman budaya bangsa Indonesia, serta mempelajari dan menguasai seni budaya bangsa sesuai minat dan bakat kalian. Kemudian yang terakhir, melestarikan dan mengembangkan berbagai jenis seni tradisional seperti seni musik, seni tari, dan pertunjukan. Sampai sini dulu pembelajaran hari ini mengenai faktor penyebab, kemudian manfaatnya apa, sikap kita terhadap keragaman budaya itu harus bagaimana. Nah, setelah ini mari kita simak bersama-sama bentuk-bentuk keragaman budaya yang ada di wilayah Indonesia pada setiap daerah yang ada di Indonesia. Mari kita pelajari setelah ini ya. Terima kasih, sampai sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.